Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili. A'azzai wa ahibbai fillah. Yang mulia Dr. Haji Arman bin Haji Asmat, pemangku rektor Universiti Islam Sultan Syarif Ali, masyayikhna al-kiram matta'ala Allah bituli umurihim wa nastafidu min ulumihim wa barakatihim. Asa an yakuna hadzal liqa'an tayyiban mubarakan fih maktuban fi safahati hasanatina yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Para pensyarah Yunisa, penuntut pelajar, at-tullab wa talibat, insyaallah pertemuan kita ini insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tajuk yang diberikan kepada saya adalah cabaran dakwah dalam era kecerdasan buatan, menangani realiti baru dunia cyber. Saya akan presentasikan beberapa menit tentang kelebihan dan kekurangan ini, as-silbiyat wal ijabiyat min hadhihi dari temuan yang dihasilkan oleh akal fikiran manusia fi asrinal mu'asir, pada zaman modern ini. Nah, nanti selepas itu kita akan berdialog tentang hal terkait dengan AI ini, kecerdasan buatan ini, insyaallah. Az-zaka al-istina'i, kecerdasan buatan manusia yang sekarang banyak digunakan, khasnya lagi di pelbagai university dari dunia keilmuan. Next. Wa ma adraka ma AI. Apa itu AI? AI adalah artificial intelligence. Dia kalau dulu jam'ul ma'lumat al-mutafarriqah. Kalau dulu itu hanya mengumpulkan informasi-informasi yang berserakan. Itu Google. Jadi kita yang lupa ini, kita tinggal tulis keyword, lalu kemudian muncullah ini ada di dalam kitab ini. Dulu pada awal-awal masa saya belajar, jadi ulama mulai mengumpulkan. Pada awalnya hanya setakat, belum lagi dalam bentuk aplikasi, tapi hanya sebatas dalam kamus al-atraf, al-mu'jam al-mufahras. Jadi tapi setelah itu dalam bentuk aplikasi yang lebih mudah, mulai mu'jam kutub sittah, kutub tis'ah, lalu kemudian al-kutub al-hadithiyah, al-kutub al-fiqhiyah. Nah, sekarang dia lebih maju lagi. Dia boleh mengumpulkan jam'ul ma'lumat, lalu kemudian memberikan khulasah, lalu kemudian dia boleh berfikir macam fikiran kita. Nah, apakah kita boleh mengambil ilmu dari AI ini? Apa yang mesti kita sikapi? Bagaimana kaifa mauqifuna? Bagaimana sikap kita? Ini yang akan kita bahaskan. Sebuah teknologi yang memungkinkan komputer memiliki kemampuan meniru kecerdasan manusia, seperti mengumpulkan maklumat, dia boleh belajar, dia mencari solusi, membuat keputusan, memahami bahasa, membantu manusia dalam tugas-tugas dalam berbagai, semua, tidak hanya dalam laisat fil ulum al-islamiyah fil fahas, lakin jami'il funun, dalam semua hal, pertanian, ekonomi, politik, tentang biografi, tentang bahasa, dia boleh membantu kita. Apakah dia haram secara itlaqan karena dia memudaratkan, atau dia mubah boleh secara mutlak, atau ada hal lain yang perlu kita perhatikan? Ini yang akan kita bahaskan insyaallah. Ini ta'rif tentang AI. Kalau ditulis di AI sekarang, kalau kita tuliskan di Google, kita ada dua pilihan, apakah kita ingin Google atau AI. Sekarang kita pakai AI. Apakah Ustadz Abdul Somad itu Wahabi? Saya tidak boleh masuk di salah satu kerajaan,
Mufti tidak bagi tauliyah. Lalu saya tanya, apa alasan? Kenapa saya tak boleh masuk? Sebab Ustaz Abdul Somad Wahabi. La yusmah li bidukhul wa iqa'il muhadarat lianna Abdul Somad wa ana asyukku fi nafsi wa ana as'al AI. Saya sendiri pun ragu tentang diri saya. Maka saya tanya AI. Apa kata AI tentang saya? Saya tulis, apakah Abdul Wahabi kata dia, tidak ada sumber terpercaya, laisa hunaka masadir mu'taman muwaththaqah secara definitif mengklasifikasikan bahwa Abdul Somad hatta AI yuzakki nafsi. Kata AI huwa laisa minal wahabi. Meskipun dia mengkritik beberapa tradisi bid'ah. Abdul Somad yantaqid at-taqalid al-bid'ah fi biladihi. Memang betul dia ada mengkritik beberapa tradisi yang bid'ah. Dia dikenali sebagai berafiliasi kepada Nahdlatul Ulama dan Al-Wasliyah. Nahdlatul Ulama muassasah diniyah assasaha Fadilatul Syekh Hadratul Syekh Hashim Asy'ari. Syekh Hashim Asy'ari min talamidhi Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Minkabawi Imam Al-Masjidil Haram tufiya fi sanah 1916. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi punya murid namanya Syekh Hashim Asy'ari, meninggal tahun 1916, kembali ke Jombang, Jawa Timur, mendirikan sebuah muassasah Islamiyah namanya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ini punya 3 ciri sifat. Asy'ariyul aqidah, akidahnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, kemudian bermazhab fiqih Syafi'i dan bertasawuf Sunni, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Junaid Al-Baghdadi wal Imam Abi Hamid Al-Ghazali. Jadi tadi kita sebutkan bahwa AI itu dia kumpulkan maklumat, selepas itu dia pelajari, dia berpikir. Dan dia berpikir bahwa tak mungkin Abdul Somad ini Wahabi karena dia adalah masuk dalam golongan Nahdlatul Ulama dan Al-Wasliyah. Al-Wasliyah muassasah diniyah. Bezanya Al-Wasliyah ini berdirinya fi Jazirati Sumatera, di Pulau Sumatera. Didirikan oleh Syekh Hasan Maksum. Syekh Hasan Maksum aidan min talamidhi Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi lahu talamiz. Al-awwal Kiai Haji Ahmad Dahlan, muassis Muhammadiyah sanah 1912. 1912 berdirilah Muhammadiyah. Tahun 1926 berdirilah Nahdlatul Ulama. Tahun 1928 berdirilah Tarbiyah Islamiyah. Sanah 1930, tahun 1930 berdirilah Al-Jam'iyatul Wasliyah. Keempat-empatnya ini adalah ahli sunnah wal jamaah, beraqidah Asy'ari, berfikih mazhab Syafi'i dengan tetap menghormati mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab Hambali, dan bertasawuf Sunni dengan memakai maraji' masadir. Jadi kalau di Nahdlatul Ulama kitab tasawufnya Ihya Ulumuddin, di Al-Wasliyah karena belajarnya tidak di pondok tapi madrasah, waktu tidak cukup, mereka memakai kitab Khulasah, ringkasan dari Ihya yang diringkas oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin. Dan ternyata AI mempelajari itu. Kata dia Abdul Somad ini dia berafiliasi kepada 2, Nahdlatul Ulama dan Al-Jam'iyatul Wasliyah. Saya pun tak terpikir boleh membela diri saya dengan ini. AI ada yufakir. Mengapa UAS bukan Wahabi? Kata dia. UAS pernah tercatat sebagai anggota gerakan Nahdlatul Ulama dan Perti dan Al-Wasliyah. Di Nahdlatul Ulama saya sebagai sekretir Bahsul Masail. Di Persatuan Tarbiyah Islamiyah saya sebagai Lajnatul Ifta.
di Al-Jami'atul Wasliyah juga di dalam bidang komisi fatwa, dan kami memakai 3 asas tadi. Sama dengan Al-Azhar. Syekh Ali Jum'ah lamma su'ila man huwal azhari asy'ariyu amma turidiyul aqidah at-tamadhub bi ahadil madhahibil arba'ah was-suluk, akhlaknya adalah at-tasawuf sunni, seperti yang digariskan oleh Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Ini bukan kena AI ini. Yang tadi. Kata dia, Ustaz Abdul Somad mengikuti mazhab Syafi'i, bukan mazhab Hambali. Itu analisa dia. Huwa yuhallil. La yumkin ayyakuna mutasallifan li'annahu fi fatawah wa fi kalamihi wa fi jawabihi lil as'ilah minal jamaah yufti bi aqwalil madhhabil asy-Syafi'i. Lalu kemudian dia Asy'ari, yang dia ikut adalah Asy'ari, dan dia selipkan pendidikan dia di Al-Azhar. Saya waktu membaca ini bukan aplikasi ini manusia ini. Ada satu makhluk, dia ini makhluk bukan khalik, dia ini makhluk. Ada satu makhluk yang boleh berpikir, tapi dia bukan manusia. Dia boleh menjawab tuduhan kepada saya, Abdul Somad ini begini alasannya, hujahnya, dan hujah dia itu tajam, yang mungkin orang awam tidak berpikir seperti itu. Kalau ada murid saya sekalipun yang ikut kajian dengan saya, bila dituduh orang, betulkah Ustaz Abdul Somad muttaham bikada, mungkin dia akan jawab, rasa-rasanya tak mungkin lah. Bila ditanya apa hujahnya, ya saya husnuzon saja, bas. Tapi dia boleh menjawab, Abdul Somad, dia Asy'ari, dia Syafi'i, dia Azhari, maka tidak mungkin dia ikut kepada aliran ini. Kesimpulan, penilaian bahwa Ustaz Abdul Somad adalah Wahabi sangat tidak tepat. Beliau memiliki latar belakang pendidikan dan keormasan yang menunjukkan afiliasi yang berbeda dari gerakan Wahabi. Meskipun dia memiliki pandangan yang kritis, huwa yantaqid, huwa muntaqid, huwa naqid, tapi itu tidak menyebabkan dia. Jadi dia boleh berpikir membezakan, tidak semua yang mengkritik. Kadang kalau kita tengok ada orang mengkritik, huwa yantaqid fi ba'dil masail, tsumma nattahimuhu, lalu kita tuduh Wahabi. Tidak begitu cara berpikir. Betul, macam manusia dia. Lalu apakah boleh kita pakai dia? Nanti kita ambil kesimpulan. Terus, apakah AI sudah bekerja? Ya, pertama dia mengumpulkan maklumat tentang saya. Yang kedua dia belajar, dia pelajari tentang diri saya. Yang ketiga dia mencarikan solusi, menjawab untuk membela saya. Jadi dalam hal ini nampaknya AI ini sahabat saya, sebab dia membela saya. Wa yudafi' an nafsi. Dan dia membuat keputusan tentang saya untuk membantu manusia dalam tugas dalam berbagai bidang kehidupan. Oke, next. Sekarang kita buat lagi pertanyaan. Apakah Ustaz Abdul Somad itu Batak? Dia jawab, Ustaz Abdul Somad adalah Batak. Karena ayahnya keturunan Batak, ibunya keturunan Melayu. Dia lahir di Silolama, Asahan, Sumatera Utara. Dalam hal ini dia salah. Wa yukhti. Kenapa dia salah? Nah, sekarang kita pula memikirkan dia. Tadi dia pikirkan kita. Kenapa dia salah? Kerana informasi maklumat al-muhayya'ah, al-jahizah lada AI, karena maklumat yang ada pada AI ini dia hanya boleh melakukan analisa kepada maklumat yang ada saja. Kalau maklumat itu tak ada, dia tak boleh. Dan kebetulan saya dah cari di internet, tidak ada yang membahas tentang batu bara. Batu bara ada nisbah, fihi nisbatan ilal Madinah, ada yang nisbat ke satu negeri, wa fihi nisbah ilal qabilah, ada nisbat kepada qabilah.
walam yatakallam ahadun fi hadhihi al-qadiyah liajli dhalik, karena itu maka AI la yujib, la yastati'u an yujib, dia tak bisa menjawab karena tak ada orang yang menulis tentang itu. Next, saya tulis tentang itu, tapi saya tak pernah bagi tahu AI. Baru semalam saya tulis bahwa batu bara terbagi kepada 3. Batu bara yang pertama nisbat ilal Tapanuli Sumatera Asyamaliyah, Syamal. Dia adalah satu suku, suku Batak. Agama mereka banyak Kristen. Dan salah satu contoh orang yang bernasab ini adalah Kosmas Batubara. Karena waziran, dia pernah menjadi menteri. Dia Kristen. Maka waktu saya dulu nak pergi ke Mesir, nak uruskan paspor, pegawai kerajaan itu tanya, nama awak siapa? Abdul Somad Batubara. Awak Muslim? Sebab yang masyhur tak Islam. Lalu kemudian ada batubara yang kedua, satu nasab dari Janub. Kalau yang Syamal Masihi, kalau yang Janub ini Muslim dan dia Mandailing, nama satu suku juga. Contohnya Adam Malik Batubara, Wazir Rais Jumhuriyah. Dia dulu adalah wazir, dia adalah naib rais, dia wakil presiden, pernah Islam, suku ini Islam. Yang ketiga nisbatan ilal Madinah, dia dinisbatkan pada satu kota. Di Sumatera ada satu kota namanya kota Batubara. Mereka ini Melayu, agamanya Islam, dan ayah saya berasal dari sini. Jadi saya bukan nisbatan pada kabilah, saya nisbatan ilal Madinah. Saya Melayu, ayah saya Bakhtiar Islam, atuk saya Yahya Islam, onyang saya, moyang saya Matsah, semuanya Islam. Saya tak tahu siapa yang pertama kali masuk Islam, tapi kami orang Melayu. Dan Melayu kalau sudah disebut Melayu, Islam. Melayu tanpa Islam hilang me-nya, tinggal layunya. Melayu Muslim. Idza dzukira Melayu fahuwa Muslim. Kenapa AI tak boleh jawab macam ni? Sebab saya tak pernah menjelaskan ini sekalipun dalam tazkirah. Dan saya tak pernah tulis dan tak ada orang tulis. AI la ya'rif li'anna hadhihi al-ma'lumat lam tatawaffar ladaih. Tidak ada maklumat ini. Jadi kelemahan AI adalah dia hanya boleh memberikan maklumat yang ada pada dia. Yang dia tak tahu, dia akan tak jawab. Dan sebenarnya AI lebih jujur daripada kita. Kita kalau tak tahu, kita malu nak cakap saya tak tahu, kita akan jawab. Tapi AI, dia jawab tak tahu. Next, saya cuba tulis, saya nak tes AI. Tahu tak dia berapa pembagian batubara? Berapakah batubara terbagi berapa? Dia bagi 5. Batubara gambut berapa pembagian batubara? Saya tanya batubara lain, dia jawab batubara lain. Dia jawab batubara yang ada dalam tanah, faham, hajar faham, yang ada dalam tanah. Yang saya maksud yang di atas tanah. Tapi dia yang jawab di dalam tanah. Artinya dia tak boleh bezakan. Dia tak boleh, la yufarriq, AI la yastati an yufarriq baina hadza wa hadza. Maka kalau terjadi sesuatu dia akan jawab satu, padahal kita bukan inginkan itu. Ini kelemahan AI. Maka waktu bertanya kita mesti detail. Lain yang kita tanya, lain yang dia jawab. Dia cerita tentang batu, saya tanya tentang manusia. Kelemahan AI. Oke, next. Sangat bergantung kepada data maklumat. Kalau tak ada maklumat. Nah sekarang kalau kita tulis dalam bahasa Melayu, maklumat yang ada di dalam internet hanya maklumat yang ada pada Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia. Sementara kitab-kitab kita semua berbahasa Arab, belum diterjemahkan. AI la yakfi, tidak cukup. At-talib la budda an yarji' ilal masadir al-asliyah. Maka mahasiswa tidak boleh cukupkan pada AI, dia mesti kembali kepada masadir maraji' al-usuliyah, al-asasiyah,
Dan untuk masuk ke dalam maraji' wal masadir ini, dia mesti menguasai bahasa Arab. Sebab AI, kalau kita tak suruhkan dia sebutkan kitab hadza fi maudhu'i kadza fi safhati kadza, tarjim ya AI, wala la yutarjim, maka kita mesti paham kitab. Ulama memahami kitab. Kalau di tempat kami di pondok-pondok dari bawah lagi, dari mulai matan al-Ajurrumiyah, selepas itu naik Kawakib Durriyah, selepas itu naik lagi Imriti, selepas itu barulah Alfiyah Ibni Malik, selepas itu barulah Syarah Ibni Aqil. Dulu di pondok-pondok fil ma'ahid at-taqlidiyah. Hakadha, begitulah manhaj ta'limi li fahmil lughatil arabiyah, supaya pelajar penuntut boleh membaca kitab, supaya dia paham kitab. Selepas itu dia menjadi at-talib al-jisr bainal madhi wal hadir. Al-madhi at-turath. Kita baca Sahih Bukhari, kita tak paham, kita buka Fathul Bari Ibn Hajar al-Asqalani, kita buka syarah lil Imam Badruddin al-Aini, kita buka syarah Imam al-Qastullani, kita baca Sahih Muslim, kita tak paham, kita buka kitab Al-Minhaj syarah Sahih Muslim Ibn al-Hajjaj, kita baca Sunan Tirmizi. Jangan terus saja kita buka AI, kita buka Tuhfatul Ahwazi, tapi AI yusa'iduna. Kita boleh copy, selepas itu kita paste. Nanti dia boleh tolong kita. Tapi kita tak boleh percaya 100%. Kita mesti faham ini nahwu sarab, mana fa'il, mana maf'ul, macam mana i'rabnya. Jadi dia hanya setakat sebagai penolong saja. Adapun dia sebagai mufti, yuftin nas, dallun mudil, dia akan menyesatkan kita. Tak boleh kita percaya sepenuhnya kepada dia. Terus saya coba dia tanya fiqh. Jika seorang suami berkata kepada istrinya, aku talaqtuki bi'adadin nujum fis sama, apa kata AI? Ku jatuhkan engkau tolak sebanyak bintang di langit. Apa jawab AI? Kata AI, ungkapan sebanyak bintang di langit tidak memiliki bentuk yang jelas, tidak memenuhi syarat, kata dia. Nampaknya AI ini, dia sekarang ini menjawab tidak pakai ilmu fiqh, dia pakai perasaan pula. Wala yujib, lakin tapi mencoba untuk menjawab. Talak jatuh ketika suami mengucapkan sharih, kata dia. Maka kita tak cukup dengan ini, maka kita mesti buka balik kepada kitab sesuai dengan mazhab. Ini hanya sebagai sampel, hadzal kal amthilah, ini sebagai contoh saja. Dan nanti lain yang menulis boleh jadi lain. Cuba pelajar penuntut, yang ini tanya ini, yang ini tanya ini, macam mana jawapan yang dia bagikan. Next. Ini dari kitab Syarah Az-Zarqani ala Muwatta'il Imam Malik. Kata beliau, walibni Abi Syaibata aidan an Alqamata anna rajulan qala libni Mas'udin inni talaqtu imra'ati mi'ah banat minka wasairuhunna ma'siyah wa fi lafzin udwan wa indahu aidan anna rajulan qala kana baini wa baina ahli kalamun fatallaqtuha adadan nujum. Jadi pembahasan yang saya sebutkan ini bukan saya mengada-ngada, pembahasannya ada. Kenapa AI tak menjawab? Kerana teks hadzal nas lam yutarjam ba'du ila lughatil al-malawiyah, karena belum ada yang menerjemahkannya ke dalam bahasa Melayu, yang menuliskannya ke dalam sebuah makalah, lalu kemudian diletakkan di sosial media, sehingga semua yang kita upload, semua yang kita posting itu masuk ke dalam kepala AI. AI akan menjawab berdasarkan itu. Orang tak pernah bahaskan ini, sehingga AI tak tahu. Padahal sebenarnya jawaban itu ada. Ini hanya hadhihi kal amthilah. Ini sebagai contoh kecil saja kelemahan AI, bahwa sebenarnya
kalau kita mahu. Itulah perlunya setiap pelajar penuntut supaya punya blog. Saya mohon setiap pelajar ada blog. Kita kalau nak buat website syabakatul internet, lazim an yadfa' fi kulli sanati kadza illam tadfa' fa tulgha hadhihi syabakah. Kalau tak bayar nanti website ini hilang. Tapi kalau kita punya blog ini akan tetap ada. Setiap satu masalah tulis. Itu supaya kalau kita tulis satu masalah itu supaya AI nanti kita boleh menolong dia. Kita di Brunei Darussalam di Unisa menulis masalah, berbagai masalah fiqh, masalah iktisad Islami, masalah akhlak, masalah tasawuf, masalah muamalah, masalah-masalah apapun yang kita tulis. Nanti ada kawan kita yang datang dari Patani, dari Moro, dia mencari tulisan kita ini yang diambil oleh AI, dan AI akan berikan jawaban itu kepada kawan sahabat kita yang datang dari Aceh, dari mana-mana. Maka menulislah. Zaman dulu ada ungkapan menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa engkau pernah hidup di masa lalu. Menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa engkau pernah menulis di masa lalu. Boleh untuk status petang nanti. Uktub liya'rif al-lahiq ma katabahu sabiq. Dari mana kita tahu Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi? Illa min kutubihi wa mu'allafatihi. Dari mana kita tahu ulama-ulama itu? Kalau tidak dari kitab, tulisan-tulisan mereka. Maka kalau belum mampu menulis kitab, tulislah blog. Saya sampai hari ini masih ada blog somatmoroccoblogspot.com. Nanti boleh tulis, tapi dah lama saya tak update sebab sibuk update Instagram. Oke, next. Kekurangan AI sangat bergantung kepada maklumat, dan AI tidak ada perasaan. Tadi kata Ustaz, dia menjawab itu dengan perasaan. Dia tidak boleh membezakan. Nabi ketika ditanya, datang seorang bertanya, apa itu Islam? Afshus salam, at'imut ta'am, wasilul arham, wa tusallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Datang lagi orang bertanya, apa itu Islam? Man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Apa itu Islam? Anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Berbeza jawaban dia. Kenapa berbeza? Sebab mukhatab, orang yang datang ini juga berbeza, maka jawaban dia juga berbeza. AI tak boleh melakukan itu. AI dia akan jawab, maka dia tak ada, dia bukan manusia, dia tidak ada syuur. Makanya kalau ada kawan kita yang tak ada perasaan, mungkin dia AI. Oke, terus. Jika saya sholat subuh, apakah saya baca kunut? Saya nak tahu AI ini mazhab dia apa. Ma huwal mazhab alladhi tamassaka bihi AI. Sehingga saat dia berfatwa ke saya, dia akan fatwakan itu kepada saya. Apa kata AI? Membaca kunut solat subuh, kata dia pula sunat muakkad. Lalu kemudian menurut mazhab Syafi'i yang banyak diikuti di Indonesia. Kenapa dia jawab Indonesia? Kenapa dia tak jawab Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Patani, Moro? Kenapa dia tak jawab? Sebab dari email saya, dia tahu saya orang Indonesia. Maka semua yang kita tulis, kita pertama kali masuk email. Kita bila nak register, kita masukkan email. Maka apa yang semua kita buka Instagram, kita buka TikTok, kita buka semua maklumat itu kita sudah dibuatkan satu bilik khas, Ghurfatu Abdus Samad. Hari ini apa yang dia buka, apa yang dia tengok, apa yang dia tonton, apa yang dia dengar, semua ada. Kullun fi kitabin mubin. Semuanya ada catitannya dalam buku kitab yang nyata. Maka kita mesti kena berhati-hati. Kalaupun nak buat jahat, buatlah 2 email.
fake account satu. Kenapa? Karena kalau tidak semua maklumat kita sudah diambil oleh orang. Kita posting gambar anak kita, gambar istri kita, gambar kawan kita, gambar sahabat kita, semua kita bagi tahu. Yang kita sangka itu rahasia kita, sebenarnya dia tidak lagi menjadi rahasia. Laisa bainana wa bainahum sirrin. Limadha? Wada'naha fil internet. Jadi yang selamat sekarang siapa? Orang yang tidak berinteraksi dengan internet. Tapi tak boleh, sebab kita pelajar, kita semua nak cari internet dan kita berkawan dengan AI. Apa kata dia? Menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Maliki, menurut mazhab Hanafi dan Hambali, semua mazhab dia bagi. Next, apa kesimpulan dia? Tak ada kesimpulan. Dia tidak, ini bagi masyarakat Brunei Darussalam akan menjadi masalah. Kenapa? Brunei Darussalam, Selangor, Johor, Kelantan, Patani, itu memang tertulis dalam qanun mereka bermazhab Syafi'i. Memang perundang-undangan kerajaan. Saya tidak boleh dapat tauliah. Awal-awal saya datang ke Brunei Darussalam, saya dibagi tahu, Ustadz Abdul Somad, Brunei Darussalam ini ada 3 yang penting. Dalam akidah mereka Asy'ari, dalam fiqh mereka Syafi'i, dalam tasawuf mereka Sunni. Maka Ustadz tidak boleh bicara di luar ini. Maka yang dia sampaikan betul, yang dia sampaikan betul. Tapi dalam beberapa kawasan dia semestinya menyampaikan dalam mazhab Syafi'i dengan dalil-dalilnya. Dan kemudian dia katakan dalam mazhab Imam Abi Hanifah begini, dalam mazhab Malik bin Anas begini, dalam mazhab Ahmad bin Hambal begini. Tapi kamu, ini yang tidak ada pada AI. Maka sebagai seorang pensyarah, sebagai seorang penuntut ilmu, maka dia tengok dia sedang berada di mana. Kalau dia sedang berada mazhabul am, mazhab man yuftih, mazhab orang awam itu adalah mazhab siapa yang bagi fatwa ke dia, itulah mazhab dia. Maka kalau yang bagi fatwa itu tidak mengikat dia, nanti masyarakat ini confused. Sebenarnya saya ini nak ikut mana? Oke, next. 3 kelemahan. Pertama, sangat bergantung kepada maklumat. Kedua, dia tidak ada perasaan. Yang ketiga, tidak fanatik kepada satu mazhab. Tapi Ustaz Somad kata Ustaz tidak fanatik kepada mazhab. Saya memang kalau menjawab satu soalan, pertanyaan, semua saya jawab. Begini menurut mazhab ini, begini menurut ini, begini. Tapi dalam mengamalkan, kita pun kalau di Al-Azhar, kuliah syariah, ditulis Al-Ismur Rubai, Abdul Somad bin Bakhtiar bin Yahya bin Ahmad Shah. Al-Madhab, tetap ditulis Al-Madhab Asy-Syafi'i. Kenapa? Supaya pelajar itu mempelajari mazhabnya. Bukan dia campur-campur mazhab kemana dia suka. Tidak begitu. Tatabbu' rukhas, berbahaya. Dan AI, dia tidak ikat penuntut itu pada satu pemahaman. Oke, next. Jika saya menyentuh istri saya, apakah wuduk saya batal? Saya nak tanya AI, walaupun dia tak ada istri. Kata AI, masalah ini berbeza pendapat di kalangan ulama. Yang satu mengatakan membatalkan wuduk secara mutlak, mazhabil Imam Syafi'i. Yang kedua, kalau tak ada syahwat tak batal. Yang ketiga, dia sebutkan dasar hukumnya pada ayat aula mastumun nisa. Tapi sama macam yang pertama tadi, dia tidak mengikat si penanya itu dengan mazhab. Mestinya dia tanya, mazhab awak apa? Supaya si petanya itu tidak bingung, supaya dia tidak confused, supaya dia tidak pening kepala, mana yang mesti saya ikut. Sebab orang awam ini, dia tidak boleh. Untuk pelajar penuntut student di Unisa, oke lah. Tapi kalau untuk orang biasa yang mencari ilmu melalui AI, hemat faham saya lah, ini tidak baik, kurang baik.
sebab dia tidak mengikat orang pada satu mazhab tertentu. Berbahaya untuk amalannya. Terus kesimpulan, karena adanya perbedaan, Anda dapat mengikuti pendapat yang paling sesuai dengan keyakinan Anda. Namun jika Anda ingin berhati-hati, mengambil wuduk kembali setelah menyentuh istri adalah tindakan yang aman. Dia saat ini, yang ini, dia condong ke mazhab Syafi'i. Sebaiknya dia berwuduk. Kenapa AI dalam hal ini lebih condong kepada mazhab Syafi'i? Kerana dia tahu yang bertanya ini namanya Abdul Somad, mazhab dia Syafi'i. Dari mana AI tahu Abdul Somad ini mazhab Syafi'i? Tengok di Wikipedia. Di Wikipedia dituliskan Abdul Somad bermazhab Syafi'i. Jadi dia tengok orang ini berdasarkan maklumat yang ada pada dia. Kalau Wikipedia tulis mazhab lain, dia pun akan, dia hanya percaya saja. Oke, next. Kekurangan. Kelebihan dia banyak. Dia boleh kumpulkan maklumat, dia boleh translate, rubah bahasa, dia boleh fikirkan, dia boleh analisa, dia boleh bagi solusi, dia boleh bagi jawaban. Tapi kita tak nak puji-puji AI sebab dia pun tak datang juga sekarang. Nah, kita nak tengok apa kelemahan dia. Sangat bergantung kepada data, tidak memiliki perasaan, tidak fanatik pada satu mazhab, tak ada tarjih dengan dia, mengikuti sikap orang itu. Nanti kalau yang bertanya itu Syiah, dia akan condong pada jawaban Syiah. Cuba nanti buat satu fake account mengaku sebagai bermazhab Syiah, Imamiyah, Ja'fariyah, Itsna Asyariyah, Ismailiyah, Zaidiyah. Lepas itu buat soalan, apa pendapat awak tentang Syiah? Dia akan condong kepada Syiah. Tergantung kepada siapa yang bertanya. Tidak ada idea baru, hanya bergantung pada data lama. Makanya dia tidak boleh membuat novel, membuat kisah cerita baru, dia tak boleh, sebab dia tak ada idea. Tak ada. Bagaimana cantiknya cerita tentang Zainuddin menangis ditinggalkan Hayati dalam tenggelamnya kapal Van der Wijk, itu dia tak tahu, sebab dia tak boleh berfikir begitu. Tidak dapat diikuti secara mutlak kerana dia bukan manusia yang memiliki iman dan niat. Iman, orang yang kita ikuti itu adalah mukmin, beriman kepada Allah. Yang kedua adalah ada niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. AI laisa lahu niyat. AI tak ada niat. Tak pernah AI nawaitu usolli, tak ada. 7. AI hanya boleh sebagai penolong. Jadi para penuntut pelajar, at-tullab wa talibat, tasta'inuna bi AI. Minta tolong dengan AI fi jam'il ma'lumat, at-tarjamah. Lakin labudda lakum kafa'ah ilmiyah, syar'iyah. Tetap punya basically, boleh membezakan. Oh, ini terjemahnya salah, ada ghalat, ada khata', tashih wa taswib. Kalau tidak, maka AI akan menyesatkan, baik dalam bidang bahasa, dalam bidang fiqh, dalam bidang akidah, dan lain sebagainya. Makanya kuatkan asas keilmuan. Kalau sudah kuat asas nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, mantiknya, kuat fiqh syafi'inya, kuat akhlak tasawufnya, kuat akidahnya, maka insyaallah AI ini dia boleh tapis, dia boleh tahzib wa tanqih. Oke, 8. Mesti memahami ilmu dengan baik. Referensi utama, istilah-istilah dalam fiqh, ulumul hadis, ulumul Quran, mustalahat fi usulil fiqh, qawaid fiqhiyah, dia pahami dengan baik, barulah boleh dia menggunakan AI. Kalau tidak, maka nanti dia tak boleh membezakan mana yang referensi utama, mana yang referensi primer, mana yang usul, mana yang furu'. Ini amat sangat penting. Oke, ini sebagai sampel saja. Kalau dalam bidang akidah, ini di pondok yang saya ajarkan lah, pondok-pondok di tempat saya biasa Aqidatul Awam. Setelah itu yang dipakai syarah Sayyid Muhammad Adawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki Jala'il Afham syarah Aqidatul Awam. Kemudian di tempat pondok tempat saya Al-Husunul Hamidiyah. Kemudian Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin,
amsilah faqat. Jadi kuasai satu disiplin. Boleh kutub ukhra, boleh dengan kitab yang lain. Tapi ini setakat contoh, sampel. Kemudian dalam PK mazhab Syafi'i matan takrib, setelah itu Fathul Qarib, setelah itu I'anatul Talibin, setelah itu Kanzur Raghibin mahalli. Dia pahami dengan baik bitalaqqi. Al ulama yadhummuna alladzina ya'khuduna 'anis suhuf. Ulama dulu mencela orang yang mengambil ilmu dari kertas, disebut dengan suhufiyin. Mengambil lazim at-talaqqi, dia mesti bertalaqi. Indakum masyayikh. Kita di Brunei Darussalam, di Yunisa ini ada masyayikh. Jadi jangan cukupkan hanya belajar di kelas saja. Pergi talaqi, kumpul, minta izin. Masjid-masjid banyak, cantik-cantik, sejuk-sejuk. Belajar. Dari maghrib ke isya, minta. Kitab apa yang dibaca? Nak baca kitab mustalah hadis, syarah Baiquniyah. Nak baca kitab Muqaddimah Ibn Salah, masyayikh kibar, azim. Nak baca kitab hadis, baca kitab tafsir Arba'in Nawawi bisanad, maka mesti al-isnad minad din. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Jangan sampai tak bersanad. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Min aina wajadta hadzal hadis? Dari mana kamu dapat hadis ini? Imam Al-Bukhari dapat dari Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dapat dari Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas dari para guru-gurunya sampai kepada Abu Zinad Al-A'raj an Abi Hurairah anin Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang orang bertanya an YouTube wa haddatsani Google. Tak boleh. Kita mesti belajar kepada masyayikh. Beruntunglah para penuntut, antum mahzuzun. Penuntut-penuntut yang ada di Yunisa ini beruntung karena langsung belajar kepada para masyayikh. Min masyariqil ardi ila magharibiha. Tinggal ambil saja, istifadah saja. Mungkin di kelas waktu tak cukup. Al-masafah tawilah wal waktu qasir. Perjalanannya panjang, waktunya pendek. Maka mintakan kepada syekh bainal maghrib wal isya, nuridu at-talaqqi nukhtim kitabi kada, kitab kada. Saya baru lepas balik dari Makkah umrah. Saya berjumpa dengan Syekh Zakaria Talib Al-Halabi As-Suri. Takharraj, dia keluar dari min Jami'ah Al-Islamiyah bil Madinatil Munawwarah. Lalu saya tanya, bagaimana Syekh dulu talaqi? Kata dia, kami talaqi kepada Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Fen, fi baitih. Pondok dia namanya Darul Ulum. Darul Ulum ini ditutup. Saulatiyah tak boleh. Kenapa? Karena pondok-pondok ini pakai akidah Asy'ari, bertentangan dengan hukumah. Akhirnya mereka talaqi di rumah. Sampai hari ini mereka masih talaqi di rumah. Kebetulan malam itu mereka baca kitab At-Targhib wa Tarhib lil Hafiz Al-Munziri. Meninggal Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, tufiya fi sanati 1990. Meninggal. Setelah itu dilanjutkan oleh Sayyidi Al-Habib Al-Kaf. Tufiya Sayyidi Al-Habib Al-Kaf wal an wasala. Terus istamarra hadzal at-talaqqi. Talaqi dengan kitab ini terus dilanjutkan oleh Syekh Zakaria Talib. Kenapa? Karena pentingnya sanad keilmuan, menuntut ilmu kepada masyayikh. Banyak hal di situ ada barakah, di situ ada harakah, di situ ada gerak. Fi kulli harakah barakah. Nah, jadi jangan la taktafi bil fusul. Wahid alim takharraja min at-talaqqi. Khatama kitab kada min syekh fulan, khatama kada. Thumma iltaqa bil Ustaz Ad-Doktor Al-Kabir minal Jami'ah. Wa'taraf al-mutakharrij minal Jami'ah bidha'fihi fi fahmil kutubit turath. Kemudian yang keluar dari Jami'ah ini mengatakan, nahnu du'afa, karena kami tidak bertalaqi kepada masyayikh. Apa kata, madza qala asy-syekh alladhi takharraja minal Jami'? Nahnu takharrajna minal Jami' wa antum takharrajtum minal Jami'ah. Walaysa dzakaru kal unsa. Maka jadi mesti dipelajari ini dengan kesungguhan, keseriusan. Saya Al-Faqir Abdul Somad, ana adrus fil Azhar lisan.
summal magister fi daril hadis al-hasaniyah, doktorah fil Durman. Lakin ana atalaqi. Zahabtu ila Misr. Ba'dama setelah saya ustaz, sami'tul khabar anna Syekh Ali Jum'ah fatahal khatmil kitab Sunan At-Tirmidzi. Sami'tu hadzal khabar min asdiqai, thumma dhahabtu syahran kamilan qara'na Sunan Tirmidzi ala yadi Sayyid Usamah Mansi wa sanaduhu min Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah wa kadza. Thumma awalan sekarang kami juga memanggil ustaz setiap tahun. 3 tahun lepas Syekh Abdul Mun'im bin Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, wa akhul kabir Syekh Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari, Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, Syekh Abdul Aziz, Syekh Abdul Hayy. Mereka ini sekarang Syekh Abdul Mun'im khatmil kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemarin Muwatta Malik. Penting, antum adalah orang-orang yang beruntung, orang bertuah di Brunei Darussalam. Tidak perlu pergi ke Mesir, tak perlu pergi ke Dimashq, karena masyayikhnya sudah datang. Tinggal minta saja, minta kepada Rais Jamiah. Kami ingin pada masa utlah, pada masa ajazah, kalau kebetulan masyayikh ada di sini, kami nak khatamkan Sahih Bukhari, kami nak khatamkan Sahih Muslim, kami nak talaqi, kami nak ambil sanad, kami nak. Sebab nanti sampai masanya umur 30, 40 kita ingin belajar tapi kesempatan sudah tak ada lagi. Sekarang masih syabab, masa masih banyak, gunakanlah manfaat untuk menuntut ilmu. Kalau sudah ada asas yang kuat, silakanlah. Wasta'inu bil AI. Tapi kalau tak ada asas, saya khawatir AI ini akan membawa dia menjadi musibah. Agaknya itulah yang boleh saya sampaikan. Itu tadi hanya setakat, sebatas contoh saja. Oh, begini bahayanya, ini kelemahannya, ini kebaikannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Iktafaitu bihadzal qadar, a'tadzir ala kulli taqsir. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kalau ada soalan saya jawab, kalau tak ada soalan saya diam. Orang Melayu makannya sedap, makan sedap masuk ke dalam. Kalau ada soalan saya jawab, kalau tak ada soalan saya diam. Nah, itulah sebagai pantun penutup menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.